camera. But I think Bella makes his own thing. No? Yeah. He makes his own thing. Oh yeah. Nama Veda kini tak lagi sekedar dikenal di Asia Tenggara. Di Eropa, tempat lahirnya para pembalap kelas dunia, nama itu mulai disebut-sebut dalam diskusi serius para pandit MotoGP. Bukan karena sensasi semata, melainkan karena satu hal, rekam jejak dan prestasi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Veda bukan datang untuk sekedar ikut meramaikan grid, ia datang untuk menulis sejarah. Tak sedikit analis balap di Eropa yang mulai membahas fenomena ini. Mereka heran bagaimana seorang pembalap muda dari Asia yang bukan produk Akademi Balap Elit Eropa justru mampu menembus level yang bahkan sulit dicapai banyak rider lokal Eropa sendiri. Nama Veda kini berdiri sejajar dalam perbincangan dengan talenta-talenta besar seperti Alvaro Cerpe, Brian Uriarte, Jose Rueda, Rico Salmela, dan sederet rider muda berbakat lainnya. Namun ada satu perbedaan mencolok, sebagian besar dari mereka adalah produk Akademi Balap Eropa. Veda datang dari jalur yang berbeda. Veda bukan anak sistem Eropa, tapi justru Veda yang berhasil menembus sponsor kelas dunia. Dan inilah fakta yang membuat dunia balap mulai terdiam sejenak. Veda menjadi satu-satunya rider Asia yang berhasil mendapatkan dukungan sponsor Red Bull. Red Bull bukan sponsor sembarangan. Brand ini dikenal sangat selektif, hanya memilih atlet dengan potensi luar biasa, mental baja, dan aura juara. Mereka tidak membeli nama besar, mereka menciptakan legenda. Dan ketika Red Bull menjatuhkan pilihan pada Veda, itu bukan keputusan emosional, itu adalah pengakuan global. Para pandit MotoGP Eropa pun mulai mengubah nada bicara mereka. Jika sebelumnya pembalap Asia sering dipandang sebelah mata, kini diskusi berubah. Seberapa jauh Veda bisa melangkah? Apakah ini calon bintang besar masa depan? Apakah Asia akhirnya menemukan ikon balap dunia? Yang membuat kisah ini semakin kuat adalah latar belakangnya. Veda bukan hasil didikan Akademi Elit Eropa sejak kecil. Ia tidak tumbuh di sirkuit-sirkuit mahal Spanyol atau Italia. Ia datang dari sistem yang jauh lebih terbatas. Namun justru dari keterbatasan itulah lahir mentalitas petarung yang kini membuat Eropa mulai memberi respect. Setiap balapan yang ia jalani seperti pernyataan keras. Ia bukan kebetulan, ia bukan sensasi sesaat, ia adalah proyek besar masa depan. Tak berlebihan jika kini banyak yang menyebut Veda bukan sekedar pembalap berbakat, tapi simbol perubahan peta kekuatan balap dunia. Dunia mulai sadar bahwa talenta hebat tak hanya lahir dari Eropa. Dan nama Veda kini berdiri sebagai bukti hidup bahwa kerja keras, konsistensi, dan mental juara mampu menembus batas geografis, sistem, dan stigma. Jika hari ini namanya masih disebut sebagai kejutan, maka beberapa tahun ke depan besar kemungkinan dunia akan menyebutnya dengan satu kalimat sederhana namun penuh makna. Legenda itu pernah dimulai dari sini. Jika gagal di Honda Asia, musim ini sudah pasti Veda akan diambil pabrikan KTM musim depan. Nama Veda kini bukan lagi sekedar pembalap muda yang menjanjikan, tetapi sudah berkembang menjadi topik serius dalam diskusi para pengamat balap internasional. Performa, karakter bertarung, dan konsistensinya membuat banyak pihak menaruh perhatian besar terhadap masa depannya. Di tengah dinamika Honda Asia musim ini, muncul satu keyakinan yang semakin sering terdengar di kalangan analis. Apapun hasil akhir musim ini, karir Veda tidak akan berhenti di sini. Justru sebaliknya, jalurnya diprediksi akan semakin terbuka. Baik pihak menilai jika Honda Asia gagal membangun sistem yang mampu mengeluarkan potensi terbaik Veda, maka bukan Veda yang akan kehilangan masa depan, melainkan tim yang akan kehilangan aset besar. Dunia balap profesional bekerja dengan logika sederhana. Talenta besar akan selalu dicari. Pembalap dengan karakter kuat, mental kompetitif, dan daya tarik global akan terus berada dalam radar pabrikan-pabrikan besar, bahkan ketika situasi timnya saat ini tidak ideal.
Salah satu faktor yang membuat posisi Veda begitu kuat adalah dukungan sponsor Red Bull. Ini bukan sekedar logo di helm atau baju balap. Red Bull dikenal sebagai brand yang sangat selektif, bahkan cenderung kejam dalam memilih siapa yang layak mereka dukung. Mereka tidak mencari pembalap biasa, mereka mencari calon ikon dunia. Ketika Red Bull memutuskan untuk berdiri di belakang Veda, itu berarti mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar potensi sesaat. Peran Red Bull dalam dunia motorsport juga jauh melampaui sponsor biasa. Mereka memiliki jaringan luas, pengaruh besar, dan akses langsung ke berbagai tim dalam pabrikan elit. Banyak jalur karir pembalap top dunia membentuk karena rekomendasi dan dukungan Red Bull. Dalam konteks inilah, spekulasi tentang kemungkinan Veda direkomendasikan ke pabrikan kuat seperti KTM mulai terasa sangat masuk akal. Bukan lagi sekedar rumor tanpa dasar. Nama KTM sendiri bukan muncul tanpa alasan. Pabrikan asal Austria itu dikenal agresif dalam membina talenta muda dan berani memberikan panggung besar kepada pembalap yang punya mental bertarung. KTM juga memiliki hubungan historis yang sangat erat dengan Red Bull, bukan hanya sebagai mitra sponsor, tetapi sebagai bagian dari satu ekosistem besar. Banyak pembalap KTM adalah bagian dari keluarga Red Bull. Karena itu sejumlah pengamat mulai berpendapat bahwa jika Honda Asia tidak mampu memberikan arah perkembangan yang jelas untuk Veda, maka bukan tidak mungkin pintu menuju KTM justru akan terbuka lebih lebar. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai langkah strategis untuk menempatkan Veda dalam lingkungan yang lebih kompetitif dan selaras dengan potensinya. Sejarah dunia balap sendiri sudah berkali-kali membuktikan bahwa kegagalan di satu tim bukan akhir segalanya. Justru seringkali berpindah tim menjadi titik balik karir seorang pembalap. Banyak legenda lahir setelah mereka meninggalkan sistem yang tidak cocok, lalu berkembang pesat ketika mendapatkan motor tim dan dukungan yang tepat. Dalam konteks ini, situasi yang dihadapi Veda bisa saja menjadi bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Kini Veda tidak lagi dipandang sebagai pembalap muda dari Asia yang sekedar ikut meramaikan. Ia sudah dilihat sebagai aset bernilai tinggi dalam landscape balap internasional. Setiap langkahnya dipantau, setiap performanya dianalisis, dan masa depannya menjadi bahan diskusi. Pertanyaannya pun mulai bergeser. Bukan lagi apakah Veda akan bertahan, melainkan pabrikan mana yang pada akhirnya akan serius padanya. Satu hal semakin jelas, dengan talenta, mental, dan dukungan sebesar yang ia miliki saat ini, Veda bukan tipe pembalap yang akan tenggelam hanya karena satu musim yang sulit. Justru sebaliknya, jika satu pintu tertutup, pintu lain kemungkinan sudah terbuka lebih lebar. Dan di dunia balap modern, pembalap seperti Veda bukan ditinggalkan, mereka justru diperebutkan. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah masa depan Veda akan semakin menjanjikan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.